أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Baik, Nanda Solih dan Solihah, itu tadi contoh cara membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Perlu Ustazah jelaskan sedikit di sini ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu tidak hanya memperhatikan makharijul hurufnya saja, tetapi juga memperhatikan hukum-hukum tajwid yang ada di sana. Contohnya dari ayat 1 sampai ayat 5 itu, ayat 1 ada alif lam mim. Nah, alif lam mim itu hukum bacaannya adalah mad lazim harfi mutsaqal, yaitu mad bertemu tasydid dalam huruf. Jadi kalau Nanda lihat di sana ada 2 bendera ya di atasnya. Nah, itu kita lambangkan dengan bendera. Itu dibaca panjang 6 harokat. Atau kalau Nanda yang biasa menggunakan wafa itu pakai ayunan. Jadi dibaca 3 ayunan ya. Dibaca panjang. Alif lam mim. Itu mimnya ditahan sebentar karena ada tasydid di sana. Kemudian selanjutnya di ayat kedua di situ ada 2 buah tanda titik 3. Nah, di mana kita ketahui titik 3 itu tanda boleh berhenti di salah satu tanda. Di situ ada roiba, kemudian ada tanda di atas, kemudian fihi, ada lagi tanda di atas. Itu tandanya kita boleh berhenti di salah satunya. Boleh di roiba, kalau berhenti di roiba itu berarti dibaca roib. Kalau dilanjutkan atau kita lebih memilih berhenti di tanda yang kedua di fihi, berarti kita membacanya dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, jadi di situ ada 2 tanda dan cara membacanya adalah boleh berhenti di salah satunya, tidak di keduanya. Ya, jadi tergantung nafas kita. Kalau nafas kita masih bisa lolos, silahkan dilanjutkan sampai tanda yang kedua. Ya, kalau tidak bisa diberhentikan saja bacaannya di tanda yang pertama, titik 3 yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk ayat ketiga itu lumayan panjang. Jadi bisa juga kita mewakafkan di sana walaupun tidak ada tanda berhenti. Nah, tapi dengan syarat kalau tidak ada tanda berhenti di sana, ketika kita mewakafkan atau kita memberhentikan ya, mensukunkan atau stop membaca, itu untuk bacaan selanjutnya kita ambil dari kalimat sebelumnya. Contoh,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu lumayan panjang. Kalau nafas kita ndak cukup sampai sana, bisa dibaca sampai bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk melanjutkan, kita ambil dari sebelumnya. Bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau tidak cukup lagi nafasnya, bisa dipotong di dua tempat. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah nas-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa juga seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat keempat, nah itu ada dua mad jaiz. Ya, ada dua bacaan panjang. Dan itu boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harokat. Ya, jadi hati-hati. Kalau misalnya napas kita tidak bisa panjang, silahkan boleh memilih tempat berhentinya di mana. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Boleh di sana. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berhenti lagi yang kedua. Min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, bisa diselesaikan. Kemudian ayat terakhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, hati-hati di sana ada tanda baca hudam mir rabbihim, ada lam alif di atas. Nah, yang seperti Nanda ketahui, tanda lam alif itu adalah tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh stop di sana, harus dilanjutkan. Nah, makanya untuk Nanda Soli dan Soliha yang misalnya nafasnya masih belum cukup juga ya, silahkan memilih tempat berhenti yang pas di sana ya. Tapi ketika di di kalimat itu yang ada tanda lam alifnya itu tidak boleh berhenti. Misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Tidak cukup nafasnya. Lanjut lagi. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah berhenti misalnya nafasnya stop sampai di tanda itu, padahal tanda lam alif itu tidak boleh berhenti. Jadi kita ambil dari kalimat sebelumnya, baru kemudian kita lanjutkan. Ya, itu saja mungkin yang perlu Ustazah jelaskan. Silahkan Nanda Soli dan Solihah membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5 ini dulu ya, dengan benar ya, sesuai dengan apa yang Ustazah contohkan. Nanti untuk hasilnya, hasil bacaannya bisa langsung dikirim ke Ustadz-ustazahnya masing-masing. Itu saja. Latih pernafasan ya. Kita latih juga tilawah kita setiap hari ya, dengan tetap membaca Al-Quran minimal 2 atau mungkin lebih dari 2 lembar per hari ya. Syukur-syukur bisa one day one juz. Oke, Nanda Soli dan Solihah, itu saja yang saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Lebih kurang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.